Nanti minta sama Mbak Lele dulu. Ini adalah kita harus mengimplementasikan menggunakan teknologi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita harus tambahkan lagi beberapa tahapan. Jadi kalau kita bukan hanya sekedar melakukan operation and maintenance di sumur-sumur yang sudah beroperasi, tapi kita juga harus melakukan infill drilling. Jadi untuk sumur-sumur baru kita harus lakukan. Kemudian juga dengan teknologi kita tambah lagi area lain untuk water flood, steam flood, dan ini yang belum adalah chemical EOR. Jadi chemical EOR itu memberikan juga kontribusi peningkatan produksi yang cukup signifikan. Selain itu kita juga akan menerapkan, ini April ini adalah pertama kali kita akan melakukan non-conventional drilling, dan ini juga memberikan kontribusi yang besar sehingga dengan semua teknologi yang akan kita terapkan ke depan ini akan bisa meningkatkan produksi dari hari ini yang 166 ini kita terus akan tingkatkan ke 350-400. Jadi tentu semuanya perlu effort dan juga investasi yang tidak sedikit. Tadi Pak Presiden juga tanya, kita investasi per tahun 40 triliun, apakah ini worth it? Kami sampaikan bahwa kontribusi ke negara untuk penerimaan negara itu 46 triliun. Jadi tentunya ini belum lagi kan di sisi korporasi juga kami mencatatkan kinerja yang baik. Dan yang paling penting sebetulnya dengan 40 triliun per tahun anggaran yang kami alokasikan adalah 60%-nya, lebih dari 60% itu TKDN. Jadi ini kan berputar di nasional. Malah ada kontrak-kontrak yang memang kami alokasikan untuk di local business development. Itu satu, bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap peningkatan industri dan ekonomi nasional maupun daerah. Yang kedua, sejak ditangani kelola oleh Pertamina, daerah ini mendapatkan partisipasi interest 10% lewat BUMD. Jadi otomatis setiap kinerja meningkat pula porsi dari pemerintah daerah. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Sebelumnya tenaga kerja hanya 25.000 ketika alih kelola kami terima, sekarang sudah 37.500. Jadi ada tambahan dalam waktu 1,5 tahun kurang ini 12.500 tenaga kerja yang 85%-nya adalah tenaga kerja lokal. Dan untuk itu kami juga mempersiapkan tenaga kerja lokal ini agar memang siap. Dan dengan berbagai program, ada beasiswa, ada magang, demikian juga guru-guru dan dosennya, ada vokasi, ada penguatan akreditasi dan sebagainya, beasiswa, S1, S2. Kami ingin keberadaan PHL di Provinsi Riau ini juga memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat, baik itu dari sisi ekonomi, edukasi, dan justru sisi lainnya adalah tenaga kerja. Jadi ininya nanti lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu yang kami rencanakan, dan ya alhamdulillah saya berterima kasih datang juga Pak Presiden mengapresiasi karena tidak mudah. Kalau kita bicara seperti kecil ya, peningkatan dari 158 ke 166. Tapi sebetulnya yang kita lakukan ini 2 kali lipat. Yang pertama, kalau kita tidak melakukan investasi yang 158 waktu alih kelola, ini turunnya sampai ke di bawah 50. Dan kalau kita hanya mengelola sumur-sumur lama saja, ini turun lagi ke 120. Kalau jadi artinya apa? Ada penurunan secara natural atau kita sebut natural decline rate di Rokan itu 26%. Jadi kita memang harus selalu mengebor sumur-sumur baru agar produksi yang ditarik ada gantinya. Kita ukur itu namanya reserve replacement ratio 155%. Artinya setiap kita ngambil 1 barel produksi di lifting ke atas ditarik, kita harus menemukan sumur baru dengan kapasitas 1,5 barel. Itulah yang kita sebut reserve replacement ratio 155%. Jadi dengan demikian maka pengeboran yang masif dan agresif yang dilakukan selama setahun, ini kita sampai dengan hari ini, sampai dengan akhir Desember sudah 550 sumur baru yang dibor. Ini terbesar, makanya mendapatkan penghargaan MURI karena dengan blok dengan pengeboran sumur baru yang terbesar. Dan tahun ini akan lebih besar lagi, targetnya 600 sumur baru. Di Rokan aja, Bu? Di Rokan saja. Jadi sebagai gambaran, di Indonesia itu targetnya 990 sumur baru, 600-nya dari Rokan. Ya, dari Pertamina Group itu 915 sumur baru. Dengan jadi, target berapa di Rokan tahun ini, Bu? Tahun ini Pak Buyung dan juga Pak Ferry ini menjanjikan 190
4.000 barel per hari peningkatannya. Jadi mohon supportnya gitu ya, karena tentu untuk ini kita memerlukan juga support dari seluruh stakeholders agar tidak ada kendala baik teknis maupun non teknis. Kami perlu support karena apa yang dihasilkan oleh rekan-rekan kita semua ini di Rokan ini akan kembali lagi juga ada dalam bentuk tadi ada spending capex opex yang berputar di sini maupun nasional, dan juga ada partisipasi indirect untuk BUMD dan untuk daerah juga pendapatan. Selain di Rokan, di mana lagi Bu yang akan kita optimalkan untuk tadi sumur baru juga, terus kemudian Di eksploitasi semua, yang lain? ya di semua blok migas kita memang harus selalu melakukan pengeboran sumur baru. Jadi tadi setahun ini Pertamina targetnya adalah 915 sumur baru, 600 di Rokan, sisanya yang 315 sumur adalah di blok-blok lainnya. Gitu. Dan selain itu Pertamina juga melakukan seismic survey untuk mencari cadangan-cadangan besar yang baru, big fish, yang ini bekerjasama dengan SK Migas, dan mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan cadangan oil and gasnya secara nasional. Jadi berbagai upaya kita lakukan. Angka 400.000 itu sampai 2024 ya kita? 2030. 2030. Tadi Presiden minta lebih cepat nanti. Bu, di Riau ini kan ada beberapa sumur yang tidak terlalu besar produksinya dan juga sudah tua. Itu rencana Pertamina apakah mau dilepas atau? Sumur-sumur yang ada semuanya sudah tua. Karena sudah 92 tahun dioperasikan. Jadi yang 11.300 itu, yang sumur barunya kan 550. Yang lainnya kita coba operasikan. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat declining rate ini kita bisa tahan, yang tadinya 26% ini bisa kita turunkan ke 11% dengan workover, well service atau maintenance yang lebih baik. Jadi kalau rekan-rekan lihat yang namanya di DAI sudah pernah diajak. Sudah. Ya, itu setiap tahapan untuk memastikan drilling baru terlaksana ataupun maintenance terlaksana ataupun produksi terlaksana, setiap tahapan ini dimonitor secara real time sehingga tidak ada idle rig yang idle. Ada sekitar 1.000 alat berat yang berputar. Jadi Pak Buyung tuh kasih gambarnya gini, 1.000 alat berat itu movementnya selama setahun itu adalah sepanjang 104 juta kilometer, jadi sama dengan 270 kali bolak-balik bumi ke bulan. Ya, itu sebagai gambaran. Jadi itu tidak mungkin kalau tanpa digitalisasi. Digitalisasi yang di Rokan ini sudah kita terapkan juga di beberapa blok lain. Jadi kita patut bangga dengan tim teknologi Rokan karena ini juga bisa meningkatkan produktivitas di tempat lain. Saya rasa cukup ya, karena saya juga harus pulang dengan flight sore.